Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di Ari Irus Channel. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah, barokah, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan teman-teman yang di WA kemarin ya teman-teman. Nah itu ada yang tanya pengajuan visa turis ke Australia itu apa harus paspor itu apa harus ada apa stempel kita pernah melancong ke luar negeri. Terus ada lagi yang tanya kok disertakan sertifikat itu buat apa? Terus BPKB itu ya buat apa gitu loh. Nah gini teman-teman, aslinya itu di IMI itu nggak ada ya yang apa? Kita harus menyertakan sertifikat, terus kita menyertakan BPKB, apalagi yang itu yang paspor kita harus penuh dengan stempel itu enggak teman-teman ya. Itu hanya gini teman-teman. Jadi kalau kita mengajukan visa ke imigrasi, nah kita intinya gini, kita itu intinya bagaimana membuat imigrasi Australia itu percaya ke kita kalau kita itu memang suka melancong, suka bepergian, itu teman-teman. Jadi ya kita alangkah lebih baiknya paspor itu diisi gitu loh. Maksud saya kita itu menunjukkan kalau kita pernah sering bepergian ke luar negeri gitu. Jadi pihak imigrasi itu semakin percaya kalau kita itu memang pernah ke luar negeri atau kita itu memang sering bepergian berwisata gitu. Jadi untuk meyakinkan teman-teman, untuk meyakinkan pihak imigrasi itu aja. Bagaimana kalau kita mengajukan visa turis ke Australia, terus paspor kita kosong? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, bisa saja, sah-sah saja. Itu juga bukan satu syarat dari imigrasi bukan. Jadi itu bukan syarat ya. Pihak imigrasi itu nggak ada syarat yang menyatakan kalau paspor kita harus diisi stempel dari negara sini situ nggak harus. Jadi kita inisiatif aja teman-teman biar lancar. Nanti biar visa turis Australia kita biar segera di granted gitu aja. Itu hanya salah satu cara ya teman-teman. Nah yang kedua itu tadi ini soal sertifikat itu juga nggak ada dalam syarat-syarat pengajuan visa turis ke Australia itu nggak ada yang menyatakan kita harus upload sertifikat kita, terus BPKB kita, itu nggak ada. Itu hanya kembali lagi teman-teman, kita kan harus meyakinkan pihak imigrasi kan. Kita harus memberitahu mereka gitu loh. Kalau kita itu di Indonesia punya aset, terus punya kekayaan, dan apalagi itu siup TDP yang maksud saya yang dagang ya, soalnya saya berangkat di rumah itu ada toko kan. Nah kemarin saya sertakan siup surat izin usaha itu, terus NPWP itu. Jadi memberitahu ke imigrasi kalau kita itu di Indonesia juga punya usaha. Jadi kita mengajukan visa turis itu benar-benar mau berlibur ke Australia. Dan kita akan kembali lagi ke Indonesia karena kita punya usaha, kita punya aset, gitu. Intinya gitu teman-teman. Jadi nggak harus menyertakan sertifikat, terus menyertakan BPKB atas nama sendiri, nggak usah.
Itu tambahan biar meyakinkan pihak imigrasi. Itu kalau teman-teman dalam pengajuan visa turis ke Australia itu nggak disertakan sertifikat, nggak disertakan BPKB mobil umpamanya, nggak apa-apa teman-teman. Cuma itu tadi kan buat pendukung. Terus ada lagi yang gini, kemarin soal showing money teman-teman, bank statement. Nah itu harus berapa puluh juta. Itu pun juga nggak ada ketentuannya di syarat-syarat pengajuan visa. Cuma kan kalau gini teman-teman, umpamanya saya ke Australia seminggu, ya kan, terus biaya hidup di Australia 1 hari itu berapa? Oke lah, kita pukul rata 100 itu aja, $100 atau 1 juta. Kalau seminggu kan berarti 7 juta itu kan. Nah 7 juta lah, nanti nginep di hotel, makan, terus buat uang transportasi, mau wisata ke mana gitu kan butuh transportasi. Nah itu, jadi kita menunjukkan bahwa kita itu untuk hidup di sana, untuk hidup di Australia itu ada uang gitu loh teman-teman. Jadi nggak harus segini puluh juta, itu nggak harus. Dari referensi teman-teman yang di sini itu, untuk visa turis satu orang itu minimal 50 juta gitu. Tapi saya kemarin tuh hanya 30-an juta teman-teman. Soalnya saya apply visa itu udah beli tiket PP kan. Itu pun buat meyakinkan pihak imigrasi kalau kita itu memang mau wisata ke Australia dan kita akan kembali lagi ke Indonesia. Itu jadi beli tiket pesawat PP. Itu kemarin saya sekitar 11 juta PP. Terus booking hotel 1 minggu. Saya kemarin yang murah teman-teman, jadi 1 hari itu 200.000, berarti 1 minggu kan 1.400.000 itu kan, jadi 11 juta sama 1.400.000. Nah itu udah berapa kan, 12.400.000 gitu. Nah nanti buat biaya di sini 1 minggu itu berapa, umpamanya 1 minggu 10 juta. Nah itu kan totalnya udah berapa ya, 22.400 kan. Jadi saya kemarin showing money-nya 30 sekian selama 3 bulan. Nah itu 3 bulan. 3 bulan tuh nggak harus gitu teman-teman. Jadi saya tuh masukkan ke rekening saya uang sekitar 15. Itu bulan pertama. Terus uang itu saya puter. Jadi diambil, terus dikembalikan lagi, distorkan lagi, terus saya ambil buat belanja online, terus saya setorkan lagi. Nah, akhir bulan pertama itu menjadi 25. Terus bulan kedua juga gitu teman-teman. Pokoknya ada transaksi. Saya puter terus. Nah, itu terus bulan ketiga itu 35 gitu, sekitar 35. Terus uang itu saya gunakan belanja, saya gunakan buat beli ini itu. Terus nanti dari toko ada pemasukan, saya setorkan lagi ke bank itu. Jadi selama 3 bulan itu sekitar 35. Tapi uangnya muter terus. Nah itu setelah itu saya minta rekening koran dari bank. Jadi selama 3 bulan itu transaksi saya printkan. Nah di situ kan ada saldo akhir bulan yang ketiga tadi teman-teman, itu terus diprintkan, dan saya minta lagi referensi dari bank bahwa saya itu memang nasabah situ, bank itu, dan memang saya punya tabungan sebesar itu. Nah itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya 50 juta, 100 juta itu lebih baik.
untuk meyakinkan pihak imigrasi bahwa kita itu memang punya uang untuk pergi ke sini gitu loh teman-teman, untuk pergi ke Australia. Paspor yang kosong itu pun bisa diajukan. Jadi sertifikat nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa kalau sertifikat nggak ada, nggak apa-apa. Terus umpamanya teman-teman punya mobil tapi BPKB bukan atas nama teman-teman juga nggak apa-apa. Itu hanya tambahan teman-teman. Kalau yang bank itu harus itu teman-teman. Tadi bank statement, showing money itu harus ditunjukin sama surat keterangan, surat referensi dari bank bahwa kita itu benar-benar nasabah bank itu dan punya uang sebesar segitu, itu teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin sedikit penjelasan saya dapat bermanfaat buat teman-teman, dan untuk teman-teman yang masih berjuang untuk mengajukan visa ke Australia, semoga segera di granted ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih semua dukungannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.